Halo semuanya, selamat malam. Kenalin aku Marsha. Di sini aku akan melakukan instalasi MongoDB dan juga konfigurasinya di Command Prompt serta Mongo Kompas. Yang pertama-tama kita download dulu MongoDB-nya di browser. Nah, setelah itu kita cari bagian MongoDB, kemudian kita scroll ke bawah, kita install dengan versi terbaru menggunakan platform Windows atau bisa disesuaikan, dan juga package-nya bisa MSI atau zip. Di sini saya menggunakan Windows dan package-nya MSI. Kemudian bisa diklik download dan tunggu beberapa saat. Kemudian kita masuk ke tahapan instalasi MongoDB-nya. Yang pertama kita klik next. Kemudian ini kita next saja dengan mencentang kolom yang di pojok kiri sebagai tanda persetujuan. Yang ini bisa diklik yang complete. Kemudian yang ini langsung aja di next. Selanjutnya yang ini jangan lupa juga mengklik tombol install MongoDB Kompasnya. Kemudian bisa di next, lalu bisa diinstal. Ini membutuhkan beberapa saat untuk menginstal, tergantung kecepatan internet masing-masing. Kemudian ini prosesnya sudah selesai, kita bisa klik finish dan kita lanjutkan ke tahapan berikutnya. Kemudian di sini saya juga menginstal MongoDB Shell, yang dimana MongoDB Shell ini berfungsi agar saat saya melakukan konfigurasi pada command prompt itu akan terhubung ke hostnya langsung. Kemudian kita cari bagian tools dan klik bagian MongoDB Shell. Kemudian kita scroll ke bawah dan akan ada spesifikasi instalasi seperti ini dengan versi, platform, dan juga package-nya. Di sini saya menggunakan platform Windows juga, dan juga package-nya saya gunakan file zip. Setelah file dari MongoDB Shell terinstall, kita coba masuk ke file Explorer dan ke file C. Kemudian kita scroll program files. Kemudian kita scroll lagi hingga menemukan file MongoDB yang di dalamnya terdapat file server, file 7.0 dan beberapa file lainnya. Kemudian file dari Mongo Shell tadi kita ekstrak ke file C, di mana tempat MongoDB sebelumnya tersimpan. Kemudian saya akan menambahkan path dari MongoDB ini ke editor. Yang pertama kita klik MongoDB, file MongoDB-nya. Setelah itu kita cari di Windows, edit the system environment variable. Kemudian kita coba setting. Nah, di setting ini kita akan memasukkan address dari file-file yang ingin kita cantumkan path-nya. Nah, ini bagian sistem variabel itu kita edit.
Nah, pada bagian pad itu kita edit, kemudian kita klik bagian new di sini karena beberapa device itu ada yang padnya tidak dimasukkan secara otomatis, termasuk dengan device yang saya gunakan. Nah, di sini saya langsung masuk lagi ke file C dari tempat penyimpanan MongoDB yang saya letakkan pada file C, kemudian ke bin dan MongoSH. Kemudian address dari file ini akan saya copy, kemudian saya tempel di bagian edit pad sebelumnya. Seperti ini, di new, kemudian di paste ya. Kemudian bisa langsung di enter saja. Kemudian saya lanjutkan ke program files. Saya cari file MongoDB pada server 7.0 bin. Sama juga seperti sebelumnya, address dari file ini saya copy, kemudian saya paste di bagian edit pad yang ada sebelumnya. Seperti ini, new, kita paste, lalu bisa di enter. Kemudian jika proses edit pad sudah selesai, teman-teman bisa melanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu dengan mengetikkan mongo min version untuk mengecek kita mendapatkan versi berapa dari MongoDB yang kita install. Nah, di sini ada build infonya. Di sini saya menggunakan versi 7.0.11 dengan spesifikasi yang sudah tertera jelas di layar. Nah, kemudian ini terdapat MongoSH atau MongoShell. Di sini teman-teman bisa menggunakan sebagai tempat konfigurasi dengan localhost yang sudah terhubung. Di sini menggunakan versi 7.0.11. Namun saya tidak akan menggunakan MongoDB Shell, melainkan menggunakan terminal default dari device, yaitu command prompt. Nah, di sini saya langsung saja mengetikkan command prompt, kemudian saya ketikkan MongoSH. Karena MongoSH sudah tersimpan di drive C yang saya punya pada device yang saya gunakan. Nah, ini merupakan tampilan awal saat saya mengetikkan MongoSH. Di sini saya mencoba untuk menggunakan sebuah database dengan mengetikkan use dengan database yang ingin saya buat. Di sini saya menggunakan database toko buku. Nah, apabila ada bacaan switch to DB toko buku, artinya saya sudah dialihkan ke database yang saya gunakan saat ini. Kemudian saya akan mencoba show database. Nah, kalau database-nya masih kosong, ini akan muncul tampilan berupa admin, config, dan lokal, di mana ketiga kondimen ini merupakan kondimen default apabila database yang kita gunakan masih kosong atau belum berisi field di dalamnya. Nah, kemudian di sini saya membuat koleksi baru. Ini bersifat opsional, teman-teman. Jadi bisa dibuat atau langsung saja membuat field dari database yang mau kalian buat. Di sini saya membuat collection berupa key type. Nah, apabila muncul query OK 1 seperti itu, artinya collection yang saya buat sudah berhasil. Di sini saya ingin membuat isi dari collection saya, yaitu collection key type. Nah, di sini
saya akan menggunakan prosedur pertama, yaitu create atau insert. Nah, di sini terdapat dua jenis insert, yaitu insert one atau insert many. Insert one itu saya memasukkan satu jenis field, sedangkan insert many itu saya memasukkan lebih dari satu. Di sini saya mencoba insert one dulu. Terdapat field dari judul, yaitu judul dari buku saya buat. Saya membuat judul dari buku ini adalah Si Kancil. Kemudian halamannya itu saya buat (278). Kemudian setelah halaman, saya membuat penerbit dari buku Si Kancil ini, yaitu dengan penerbit bernama Kertas Dunia. Setelah itu saya menutupnya dengan kurung korawal, lalu menutupnya dengan kurung tutup. Kemudian jangan lupa menambahkan titik koma di akhir, dan apabila query yang kita tambahkan berhasil, akan muncul tampilan acknowledge, true, dan insert ID yang sudah diberikan secara auto increment oleh device atau localhost yang kita buat pada MongoDB. Kemudian saya mencoba insert many pada collection yang sama, yaitu saya mengetikkan db.ktype.insertMany kurung buka, lalu saya membuat kurung siku seperti itu, dimana pada MongoDB itu disebut sebagai array. Lalu saya buat judul berupa Timun Mas, dan juga saya membuat field halaman dan juga field penerbit. Nah, pada bagian halaman saya buat sebanyak 310 lembar. Kemudian untuk penerbitnya saya buat coretan malam. Nah, karena ini insert many, saya belum menutup sampai di sini, melainkan saya tutup dengan kurung korawal lalu koma. Kemudian saya enter, itu akan dialihkan ke bagian bawah, dimana itu berarti saya melanjutkan lagi untuk memasukkan atau insert isi lainnya. Di sini saya memasukkan judul lainnya selain judul Timun Mas, yaitu saya coba memasukkan di sini saya memasukkan judul Anak Gembala dengan halaman 383, kemudian dengan penerbit Jiwa Muda. Apabila sudah selesai mengetikkan query-nya, dapat ditutup dengan kurung korawal, kurung siku, lalu kurung tutup biasa, dan diakhiri titik koma. Nah, akan muncul
output berupa acknowledge true dan juga insert ID 2 buah karena terdapat 2 buah ID yang berbeda saat saya memasukkan insert many. Nah, di sini saya mencoba untuk melihat isi dari database atau collection yang saya buat dengan mengetikkan db.ktype.find. Nah, ini akan muncul 3 objek ID yang berbeda dari 3 judul buku yang berbeda. Yang pertama ada Si Kancil dengan halaman 278 dan penerbit Kertas Dunia, dan Timun Mas serta Anak Gembala. Kemudian saya mencoba memasukkan atau mengupdate dari salah satu file yang saya buat dengan mengetikkan db.ktype.update1, dan update ini juga terdapat 2 jenis, yaitu update 1 dan update many. Di sini saya mencoba update 1 dengan mengupdate judul buku Si Kancil. Nah, di sini saya set dengan mengupdate tambahan berupa harga. Dari harga buku ini adalah 74.000 dan gramasinya 400. Di sini gramasi itu maksud saya berat bukunya itu 400 gram. Seperti itu. Kemudian saya lanjutkan dengan $upsert update insert dengan ketentuan true. Kemudian saya enter dan akan menampilkan output berupa acknowledge true dan juga query seperti di bawah ini. Kemudian saya juga mencoba untuk meremove atau mendelete, namun saya menemukan kesalahan dari penulisan. Nah, itu penulisan yang benar, yaitu db.ktype.remove dengan judul Timun Mas. Nah, itu database-nya akan terhapus. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian ini merupakan tampilan dari MongoDB Kompas yang dapat kita lanjutkan dari command prompt tadi. Nah, di sini terdapat 3 default database dan juga 1 database yang saya buat sebelumnya, yaitu database toko buku. Di sini terdapat collection dari database toko buku, yaitu Ktype.
Nah, di sini saya ingin membuat sebuah collection baru itu bisa dengan cara mengeklik bagian create database. Kemudian saya membuat nama database yang juga nama collection. Di sini saya membuat database name-nya berupa toko baju. Kemudian collection name-nya adalah pakaian. Dan setelah itu dapat mengeklik bagian create database. Dan database yang kita buat akan muncul pada list pojok kiri. Nah, setelah itu pada bagian database toko baju dan di koleksi pakaian, di sana kita dapat menambahkan isi dari koleksi tersebut dengan add data. Atau kalau teman-teman sudah punya data sebelumnya, bisa diekspor. Maksud saya diimport. Import datanya itu bisa. Tapi di sini saya belum memiliki data untuk koleksi ini, jadi saya membuat atau create data baru dengan insert dokumen. Nah, pada bagian ini teman-teman bisa memasukkan kurang lebihnya query-nya tidak jauh berbeda dengan yang saya buat pada command prompt sebelumnya.
Kemudian teman-teman bisa melakukan update dan juga delete, disesuaikan saja dengan kebutuhan. Nah, di sini saya mencoba untuk update atau edit sebuah dokumen dengan jenis pakaian dress pantai. Nah, di sini saya mengganti pada bagian pabrikan dari Sinar Jaya. Saya edit atau saya update datanya menjadi kain gemilang. Nah, seperti itu. Bisa diklik bagian update kalau sudah fix, dan bisa di cancel kalau ingin mengganti dari proses updatean. Kemudian saya juga mencoba untuk delete, tapi sebelum itu saya mencoba untuk find dulu atau mencari atau filter sesuai dengan kategori. Di sini saya mencoba dengan warna merah, pakaian apa saja sih yang keluar dari warna merah ini. Nah, yang keluar dari warna merah ini hanya dress pantai yang memiliki warna merah dan juga kaos anak. Nah, untuk kemeja pria itu dia tidak ada warna merahnya, jadi dia tidak akan muncul karena dia memiliki warna hitam, putih, abu, dan coklat. Di sini saya mencoba untuk menghapus atau mendelete dari data saya. Di sini saya mencoba menghapus untuk bagian dress pantai, itu saya coba hapus dengan mengklik delete. Nah, data yang saya punya hanya tersisa 2, yaitu kemeja pria dan juga kaos anak. Nah, mungkin sekian video saya. Terima kasih.